Ya, silakan Mas Torik, kita bisa mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, ya salam kebajikan. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah malam hari ini sudah hadir menyempatkan dalam acara upgrading. Ini beberapa nanti saya akan langsung saja membacakan kurikulum kita dari pemateri. Untuk pemateri hari ini yaitu dari Mas Afif Ainur Rifki, lahir di Pamekasan, Madura, 19 Agustus 1998, dan seorang graphic designer di dalam bidang UI UX, motion graphic, dan explainer video. Untuk riwayat pendidikannya pada tahun 2015 sampai 2011 sebagai siswa SDN Budi 3 Pamekasan, dari tahun 2019 ke tahun 2013 siswa dari SMPN 4 Pamekasan,
Terus di tahun 2014 sampai 2016 ada siswa dari SMAN 4 Pamekasan, dan 2017 sampai sekarang seorang mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Komputer. Untuk pengalaman kerjanya sendiri pada 2018 sampai 2019 di DevBrain Digital Kreatif, di tahun 2019 sampai 2020 di Root Pixel, magang di perusahaan software house Root Pixel di daerah Jember, 2020 sampai 2021 di Dalung Software House, bekerja di perusahaan Dalung Software House. Terus di 2020 sampai sekarang sebagai freelancer, menjadi seorang freelancer desain grafik, dan 2021 sampai sekarang bekerja di perusahaan software house Leon of Informatics, dan di training di perusahaan Pixel. Nah, itu segelintir kurikulum vitae dari pemateri kita. Untuk saat ini nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo bisa diputar. Oke, sudah selesai. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Mohon maaf, tadi ada gangguan sedikit. Jadi sudah selesai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Relawan TIK Jember. Untuk Mbak Erlina, saya persilakan. Baik, terima kasih, Mas Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya terdengar ya, Mas Torik? Ya, terdengar. Selamat malam semua, rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada acara malam hari ini, yaitu acara upgrading skill. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan seluruh anggota Relawan TIK Jember yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, berkumpul, dan bersilaturahmi, dan belajar bersama pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang akan ilmu seperti hari ini. Acara malam hari ini yaitu upgrading skill yang telah disusun, yang telah dirancang oleh pengurus Relawan TIK Jember, yang tujuan utamanya yaitu untuk menambah ilmu, wawasan, dan mengupgrade skill dari kita semua, anggota pengurus maupun anggota Relawan TIK Jember, yang sebelum nantinya kita akan terjun ke masyarakat, kita sendiri sudah mempunyai bekal untuk itu. Selain itu, saya juga mengutip dari podcast
relawan TIK Indonesia yang di-share tadi malam ya, dari Bang Mihrom, dari Kang Ipin, bahwasanya relawan TIK dulunya bukan organisasi pengkaderan, tapi sekarang mengharuskan relawan TIK juga melakukan kaderisasi. Untuk apa? Yaitu untuk sebagai keberlanjutan organisasi dari kita, khususnya relawan TIK Jember itu sendiri. Karena tidak menutup karena nantinya anggota-anggota muda relawan TIK, khususnya relawan TIK Jember, akan banyak melakukan pengabdian, akan banyak melakukan turun langsung ke masyarakat, menyampaikan ilmu-ilmu, menyampaikan apa itu internet sehat atau yang lainnya tentang teknologi dan komunikasi, tentang teknologi informasi dan komunikasi, dan tidak menutup kemungkinan kita semua anggota muda relawan TIK Jember akan menggantikan peran dari senior-senior kita yang ada di relawan TIK, seperti misalnya Mas Sulil. Tidak akan menutup kemungkinan nantinya ke depannya kita yang akan mengisi tempat-tempat yang telah diisi oleh senior-senior kita saat ini. Terus juga sudah disampaikan oleh Mas Arief, seperti yang telah disampaikan oleh Mas Arief, bahwasanya malam hari ini bahwasanya upgrading skill kita yang pertama kali dilakukan malam hari ini memiliki beberapa materi, yaitu website, desain, videografi, tulisan informasi digital, hingga ke public speaking yang tentunya nanti pemateri-pemateri yang akan kita berikan adalah pemateri-pemateri yang sudah expert di bidangnya. Jadi harapannya bisa mengikuti dan menyimak materi-materi yang telah disampaikan. Kita juga nanti dari pengurus akan ada akan ada presensi yang akan dibagikan, tujuannya untuk melihat keaktifan dari anggota relawan TIK Jember dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh pengurus relawan TIK Jember. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Herlina, sambutannya. Karena tadi sudah saya bacakan mengenai kurikulum kita dari pemateri, mungkin biar lebih menyingkat waktu, langsung saja kita ke acara inti, yaitu mengenai teknik membangun web mudah dengan CMS. Untuk pemateri, saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua RTK Jember yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi materi pembangunan website CMS ini. Terima kasih untuk pengurus-pengurus dan anggota-anggota relawan TIK juga yang sudah hadir pada acara pelatihan pembangunan website menggunakan CMS ini. Jadi mungkin saya share screen dulu ya. Sebentar. Apa sudah kelihatan ya screen saya? Sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Jadi sebentar. Oke. Nah, saya sapa dulu ya kepada teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga pada acara pelatihan kali ini kita semua dapat mendapatkan ilmu yang barokah dan bisa diimplementasikan ke depannya, entah itu untuk kuliah ataupun untuk pekerjaan dari teman-teman ini semua. Tentang CMS ya. Jadi kita itu kan akan membahas bagaimana sih membangun website menggunakan CMS. Apa sih itu CMS? CMS itu kayak pembangunan website, content management system ya. Itu sama sih kayak kita membangun suatu sistem konten, tapi berhubungan dan
diimplementasikan di dalam web, entah itu menjadi e-commerce, blog atau forum dan yang lainnya. Nah, untuk secara singkatnya CMS itu kayak kita itu membangun website tapi dengan sederhana, lebih efisien, lebih mudah. Jadi kayak gitu. Banyak sih kayak keuntungan-keuntungannya, kayak kita itu lebih mudah. Mungkin dari teman-teman sekalian ya itu ada yang taunya website itu kayak kita harus ngoding ini, kita harus punya program kayak gini, kita harus pintar ngoding, mempelajari bahasa-bahasa komputer yang lainnya seperti HTML, CSS, ataupun nanti dilanjut ke JavaScript kayak gitu. Tapi untuk CMS sendiri itu lebih mudah dan lebih efisien. Untuk tampilannya tuh hampir sama sih, cuman mungkin tidak super power kayak di HTML, CSS dan JavaScript itu. Nah, banyak sih kayak CMS itu. Jadi CMS itu mungkin teman-teman ya yang dengar-dengar juga itu kayak yang ngertinya WordPress itu buat CMS atau apa. Sebenarnya dalam teknik CMS itu ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Contohnya kayak ada Drupal, ada Joomla dan WordPress sendiri. Ini tiga ini saat ini yang sudah saya lihat ya, tiga ini lumayan banyak digunakan sih oleh beberapa orang, tapi yang lebih banyak digunakan sih WordPress kayak gitu. Nah, di sini kita akan membangun website itu CMS dengan menggunakan WordPress ya. Nah, di sini teman-teman ya untuk penggunaan WordPress sendiri itu bisa menggunakan atau menginstalasi WordPress itu ada dua cara, yaitu lewat hosting dan lewat localhost. Jadi kalau teman-teman sekali terus pengen sih aku buat web CM ini, tapi aku belum punya hosting, aku belum punya atau server, tapi aku pengen sih buat kayak gitu, itu bisa kita pakai localhost. Jadi yang diperlukan itu kayak ya pertama dari teman-teman ya, kalau kita mulai dari awal aja, dari nol lah. Kalau dari teman-teman yang punya ya alhamdulillah, kalau dari teman-teman yang masih belum punya ya monggo saya jelaskan pelan-pelan aja. Kalaupun nanti penjelasan saya ini terlalu cepat atau kurang dimengerti, bisa di chat, di komen aja, ataupun mic-nya diaktifkan gitu. Begini, contoh yang kita perlukan itu kita menginstal ini dulu. Ini buat apa? Ini buat kita membuat local host-nya. Jadi tanpa kita menggunakan hosting, domain, atau server, kita bisa kok dengan menggunakan localhost ini. Jadi teman-teman mungkin biar lebih enak ya pelatihannya, teman-teman itu silahkan buka laptopnya dan ikuti aja cara-caranya gini. Nah di sini ya teman-teman pasti lihat, teman-teman searching di Google exam kayak gini, nanti di atas-atas teman-teman download, dan teman-teman kalau yang pakai Windows, Linux ataupun OS itu sudah ada di sini, dan juga sudah ada yang 64 bit kayak gitu. Nah di sini saya sudah download, mungkin dari teman-teman kalau belum silahkan di download dulu. Bentar. Oke, teman-teman apa sudah mengerti semua ya? Apa sudah di download? Apa sudah punya semua exam ini? Halo teman-teman. Mungkin sambil nunggu download, yang sudah di-download disampaikan cara menginstalnya. Oh, oke, siap. Nah, kalau semua sudah ya, nah dari teman-teman itu langsung dibuka aja. Ini kan sudah di-download, nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman buka, ini proses instalasinya gampang kok. Sambil nunggu ya, sambil ngobrol-ngobrol juga ya. Jadi untuk penginstalan WordPress ini ya, kalau teman-teman itu sudah punya hosting itu lebih mudah. Tapi kalau kayak belum punya hosting ya ikut ini aja dulu. Nah, ini teman-teman kan nanti kita next.
Terus kita cukup install Apache, MySQL, dan PHP MyAdmin aja. Untuk yang lainnya nggak usah. Nah, kalau sudah bisa di next, terus next aja terus, biar sistemnya yang menginstalasi sendiri. Oke. Oke, nah ini sambil proses installing ya. Nah, bisa teman-teman lihat barusan itu kan ada WordPress dan beberapa CMS yang lain bisa digunakan. Mungkin dari teman-teman yang sudah mengerti kayak mungkin ada yang background-nya komputer sudah paham lah XAMPP itu kayak apa. Nah, sambil nunggu ya, teman-teman itu ya Pak, kita download WordPress-nya dulu. Jadi teman-teman searching di Google itu WordPress.org. Oke. Jadi biar sama-sama nunggu lah gitu. Nah, ini kan si exam lagi install ya. Nah, kita download WordPress-nya dulu. Nah, di sini teman-teman sudah download WordPress-nya. Kalau saya sudah download sih tadi. Bentar ya. Nah, ini sampai menunggu ya. Nah, teman-teman nanti kan kalau sudah download hasil filenya itu outputnya itu zip kan. Nah, teman-teman ekstrak dulu lah dari kanan atau teman-teman bisa buka nanti di ekstrak, ini bisa di ekstrak file. Nanti kalau sudah tampilannya kayak gini. Nah, di dalam folder ini ada WordPress. Tapi kita selesaikan dulu ininya. Oke, jadi teman-teman, kalau WordPress-nya sudah di-download dan Excel-nya sudah diinstalasi, kita lanjut ya, ini masih belum selesai. Nah, oke, sudah selesai kan? Nah, teman-teman langsung finish, nanti akan dibuka. Eh, bentar ya teman-teman. Kita buka admin. Nah, kalau WordPress itu yang pertama kita harus mempunyai database.
Gimana membuatnya di sini? Jadi exam ini kayak suatu software yang bisa membuat database, database ataupun sebagai macamnya lah. Nah, kalau sudah selesai, nanti tampilnya akan seperti ini. Jadi teman-teman saat udah admin akan diarahkan kalau host PHP admin ini, nah teman-teman itu buat database-nya dulu. Nah ini baru, terus teman-teman namanya WordPress lah gitu. WordPress. Tadi sebelum sampai sini ada nggak yang perlu disetting di control panel SAM-nya? Gimana Pak? Sebelum sampai sini ada nggak yang mungkin kita perlu setting di control panelnya sehingga bisa membuka ini database yang di sini? Oh enggak, itu langsung Pak. Jadi Langsung teman-teman ya, jadi ini langsung otomatis untuk membuat database. Jadi saat teman-teman sudah menginstal exam ya, itu di kanannya langsung klik admin, itu langsung diarahkan ke situs ini. Terus teman-teman buat database-nya dulu, terus langsung kita buat. Nah, dari selesai kita sudah mempunyai WordPress ini, database WordPress. Nah, teman-teman kalau sudah menginstal WordPress, nah ini kan sudah ada WordPress. Nah, teman-teman itu buka ya. Ini teman-teman bisa cut atau copy folder WordPress ini dan teman-teman paste taruh di local disk teman-teman. Nah, nanti di local disk teman-teman itu ya, itu ada folder exam. Teman-teman buka kayak gini. Nah, teman-teman paste di sini. Nah, mungkin gini dari teman-teman atau mungkin teman-teman tadi ya ada yang kok ini nggak bisa Mas, mungkin disampaikan aja. biasanya nggak masalah ya, Mas ya kalau kita nginstal SAM itu ya. Atau menurut pengalamannya Mas Kiki mungkin ada sistem requirement-nya mungkin, nah, sehingga mungkin kita dan teman-teman semua mungkin bisa apa namanya menyiapkan lah. Nah, jadi ya. Atau polos-polos saja menurut pengalamannya Mas Kiki gitu. Oh, ya. Kalau untuk instalasi SAM atau config-nya SAM ini ya, itu mudah banget. Kalau sepengalaman saya itu dari saya kuliah sampai sekarang sih, itu nggak ada namanya error. Soalnya ya instalasinya gitu-gitu aja. Mungkin kalau teman-teman ada pernah install exam, pernah install SAM dan diinstal lagi ada error lah. Karena ada beberapa folder SAM yang mungkin belum teruninstall kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau sudah selesai, saya kan ada di sini kan. Nah, teman-teman itu buka folder WordPress-nya. Nah, di sini teman-teman. Di sini teman-teman pasti tampilnya seperti ini dan teman-teman kalau teman-teman ilmu komputer mungkin ada text editor Sublime atau yang lainnya ya, kayak Atom, Sublime. Itu teman-teman bisa langsung buka tergantung teman-teman pakainya apa. Kalau saya itu sekarang itu lagi pakai Visual Code. Nah, kalau teman-teman yang nggak punya ini nggak apa-apa, bisa kok. Tanpa kita pakai itu, kita bisa pakai yang namanya Notepad. Jadi Notepad itu udah ada di seluruh komputer lah. Teman-teman buka. Nah, teman-teman cari ini MySQL Database. Nah, MySQL Database. Nah, teman-teman taruh nama database-nya yang sudah teman-teman buat tadi di PHP MyAdmin. Nah, di sini kan tadi kita membuat kan WordPress. Nah, terus ini ada
username-nya apa, password-nya apa. Kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa cari tahu di sini. Nah, di PHP Main Admin ini yang tadi kita buka, teman-teman buka di home, ini brand. Terus akun pengguna. Nah, di sini akun penggunanya. Nama pengguna, kebetulan kata sandinya di sini tidak ada. Jadi teman-teman tinggal isi aja. Contoh username-nya di sini ya, root. Kata sandinya ada, tidak ada, ya udah hapus aja. Cuman kasih ketik aja 2. Yang lainnya nggak usah. Kalau sudah, teman-teman langsung Ctrl Save dan hilang. Setelah itu, teman-teman langsung buka localhost, terus teman-teman buka WordPress. Nah, di situ saat teman-teman sudah install dan sudah mengubah tadi, itu langsung diarahkan ke WordPress ini. Jadi di sini kita masuk dalam instalasi WordPress-nya. Kita langsung continue aja. Let's go. Nah, di sini teman-teman membuat kayak semacam akun WordPress yang teman-teman akan buat. Contoh username-nya Iki007. Terus password-nya teman-teman silakan isi password. Kalau saya isi kalau saya isi ini, nah kayak tadi ini dikosongin. Jadi langsung diinstalasi. Nah, di sini teman-teman, contoh kita mau buat website jual sepatu lah, ya udah namanya jual sepatu. Oke, sebentar dulu Mas. Tadi yang kita masukkan di sana berarti settingan database-nya ya, Iya. yang tadi. Nah, Berarti yang tadi yang disampaikan Mas Apip yang lewat config-nya itu ya. iya, tadi Hampir sama kayak yang kita buka di Notepad. Jadi diisi Iya. row, passwordnya kosongi. Oke, berarti harus sama dengan yang di sana ya. Iya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak. Jadi contoh teman-teman, contoh kita mau buat sebuah website jual sepatu, ya udah kita buat sepatu, username-nya teman-teman kita buat, ini kita membuat akun WordPress-nya ya. Iki 007. Terus passwordnya silakan teman-teman isi. Contoh kalau saya passwordnya Akif 123. Nah, ini kan ada merah kan, lemah kan. Jadi di sini ada confirm user password. Kalau alamat email, teman-teman bisa pakai alamat emailnya dari teman-teman sendiri. Lalu langsung install WordPress-nya. Nah, bisa lihat kan? Install. Ini dari teman-teman sudah sampai sini semua ya? Atau mungkin ada yang ketinggalan? Oke. Kita sudah punya akun WordPress, kita tinggal login aja. Nah, tadi kan loginnya pakai Iki007. Passwordnya tadi aku 123. Nah, di sini teman-teman. Nah, sebenarnya WordPress ya itu kalau menurut saya itu sudah bisa sih membuat suatu website dengan lebih mudah. Kalau konsepnya WordPress itu sendiri kayak drag and drop. Kalau dari teman-teman yang mikirnya WordPress kok masih ada coding, enggak ya, masih ada, enggak. Kalau di sini apa ya, keuntungannya kita pakai CMS itu kita tinggal drag and drop, tapi kontennya menyesuaikan kita. Nah, sebenarnya sudah bisa teman-teman pakai WordPress sendiri, tapi kalau dari saya saran ya agar lebih mudah dan lebih efisien, di sini teman-teman disediain plugin. Nah, teman-teman klik plugin ya dan add new.
Terus ada yang tanya kenapa sih pakai plugin? Nah, plugin ini kayak semacam sistem pembantu dan sistem yang mempermudah dalam kita membuat suatu website CMS ini. Jadi kalau dari saya itu sarannya pakai plugin aja. Sama sih kita bisa membuat, tapi kalau lebih ada yang lebih efisien dan lebih enak, kenapa nggak pakai? Kan sudah disediakan lah oleh WordPress sendiri. Jadi kita bisa pakai ini. Teman-teman klik di plugin, terus add new. Teman-teman install Elementor. Elementor. Nah, jadi kita lihat Elementor. Elementor tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa klik Elementor, website builder. Ini fungsinya apa Mas Elementor ini? Mungkin kita bisa dijelaskan ininya apa namanya manfaatnya. Oke, terima kasih Pak Yunus. Untuk manfaatnya sendiri itu lebih apa ya? Sebenarnya di dalam WordPress sendiri kita sudah bisa membuat CMS sendiri, website sendiri. Tapi kenapa kita pakai Elementor? Itu ada fitur-fitur yang tidak dimiliki WordPress pada umumnya dan menggunakan WordPress ini. Jadi kalau di apa ya? Kalau kita lihat, kalau teman-teman ikut WordPress itu kayak agak apa ya? Ribet dan agak apa, dan fungsinya ini kita lebih mudah dan lebih efisien, serta fitur-fiturnya tuh lebih dari WordPress yang emang seharusnya kayak gitu. Jadi kita install aja. Berarti ini nggak premium ya, Mas? Maksudnya nggak bayar gitu ya kan? Biasanya kalau yang di WordPress ini kan kayak fitur-fitur yang nggak bisa di ini, kayak ada yang berbayar gitu. Nah, oke. Jadi untuk premium enggak. Sebenarnya ada dua tahapan sih. Ada Elementor yang biasa, ada Elementor yang Pro, ada yang premium juga. Jadi pasti ada yang dibatasi. Tapi nanti ini ada ya. Ini ada tips sedikit lah. Oke, siap. Yang penting halal ya tips and triknya. Iya, halal kok. Dan emang kan kita sudah disediain WordPress sebuah anggaplah plugin yang bisa digunakan, kenapa tidak kita pakai gitu. Nah, teman-teman langsung aktifkan aja. Oke. Nah, kalau sudah aktif kan? Nah, sudah aktif. Oke. Nah, teman-teman itu. Nah, kita buat contoh ya. Kita mau pengen buat situs jual sepatu kan? Setelah kita buat situs jual sepatu, kita template. Habis itu ini ada add new. Nah, kita tuh pengen buat landing page, section, landing page. Kayak section itu salah satu di dalamnya landing page. Jadi kalau kita lebih mudahnya kita pakai landing page aja dulu. Kita buat contoh situsnya itu kita buat jual sepatu. Nah, ini kita kasih tagnya ke template. Nah, kita udah masuk di sini. Kita sudah masuk. Nah, tadi pertanyaan dari Mas Tore kalau nggak salah ya. Di sini kan Elementor itu ada yang pro, kayak premium ya. Ini kan dikunci, harus bayar lah. Terus contohnya kita mau buat anu ya, ini mungkin kasih trik dikit ya. Soalnya yang pertama, nah di header itu pastilah dari teman-teman, kalau contoh kita mau buat menu, gimana sih cara buat menu? Nah, di sini kita buka, teman-teman itu ya klik biar gak ribet ya, localhost, WordPress admin, teman-teman blok, Ctrl C dan Ctrl V, biar kita langsung diarahkan ke nah ini. Nah,
pengen buat navigasi. Gimana sih cara kita buat navigasi? Soalnya kan yang pertama kan header. Header itu teman-teman ada logo, ada navigasi, kayak menu-menu lah. Ini ada menu, teman-teman di arrange ya, itu ada menu. Nah, ini teman-teman buat contoh menu jual sepatu. Buat itu create menu. Ini di tentang. Oke. Nah, di sini kita buat udah semuanya. Di sini kan contoh kita pengen diarahkan kemana, pengen diarahkan ke page mana, tapi kan kita belum buat page-nya kan. Jadi kita di custom link aja. Jadi kalau di apa ya, di bahasanya itu kalau diklik larinya kemana, kalau diklik larinya kemana. Nah, berhubung kita masih buat satu landing page, kita masih belum buat page dan post, kita buat custom link aja. Nah, di URL kan kita nggak punya, belum punya apa ya, belum buat page dan post. Jadi kita kosongin aja, postingnya itu kasih tanda pagar. Teksnya contoh katalog penjualan kita. Tadi tambahkan. Nah, ini sudah ada. Terus contohnya kita kosongin lagi, cuman buat contoh-contoh. Kita about tentang kami, tentang perusahaan kita itu gimana. Terus tambah lagi 3 menu cukup lah. Tentang kontak kami, gimana cara pesennya, kayak gitu. Ditambah. Nah, ini kan sudah ada kan dari teman-teman. Nah, di sini ada save menu, teman-teman save. Oke, nah di sini, nah teman-teman bakal tahu fungsinya plugin itu apa. Ini triknya. Jadi di sini kan kalau kita udah kembali lagi ke halaman sebelumnya kayak gini ya, kita buat suatu header lah. Header itu isinya 3 lah. Saya biar lebih jelas ya. Nah ini kayak di sini teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat section itu kayak konten yang bakal ada. Jadi kita contoh sekarang kita fokus ke header lah. Kita buat header. Nah sectionnya teman-teman bisa langsung milih nih di CMS ini. Contoh kolomnya kita pengen di header itu ya kita ada konten logo, navigasi, terus login. Ya udah kita pakai 3 ini. Nah di sini kan ada plus, plus, plus. Nah di sini teman-teman bisa pakai di basicnya ini. Teman-teman nih diklik. Nah itu tasnya Elementor ya. Nah, contoh kita buat logo di sini. Jadi biar lebih enak ya. Contoh kalau di apa ya di codingan biasa harus coding ini, div atau sembarang. Kita cuma tinggal klik, drag and drop, selesai. Terus di tengahnya, tengahnya aku pengen navigasi. Jadi klik yang di pojok ini, klik navigasi, tarik. Nah, navigasi. Nah, di sini kan perlu kan kita buat navigasi menu kan, perlu bayar kan. Nah, ini ada navigasi menu. Kita bisa pakai, tapi tampilannya bakal seperti ini. Nah, kan lucu kan, navigasi bentuknya seperti ini kan. Nggak bisa di custom kan. Nah, kita pakai plugin. Kita balik ke tadi. Ini plugin. Sebenarnya bisa kita buat suatu navigasi menu dengan bagus, tapi harus bayar. Nah, di WordPress ini sudah disediakan plugin. Kita contoh kita fokusnya di header. Ya, udah kita cari header. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Elementor header dan footer dan header. Install aja. Di sini teman-teman bisa pakai apa aja plugin. Contoh buat ini, buat itu. Teman-teman bisa coba, teman-teman bisa eksperimen sendiri. Oh, kayaknya plugin ini seru, kayaknya plugin ini seru. Nah, setelah itu sama kayak tadi kita aktifkan. Nah, ini sudah aktif. Terus kita balik ke sini. Kita balik ke sini. Ini kan nggak bisa kan kita custom kan?
Ya cuma customnya ya kita bisa custom itu di sini. Nggak ada. Kita customnya nggak bisa apa-apa. Cuman importkan menu yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini menanya plugin. Karena teman-teman sudah sudah install kan tadi. Ya teman-teman kontrol kita reload dulu. Kalau pas kita reload, dia pluginnya itu aktif. Ya, aktif enggak ya? Nah, di sini kan udah ada kan, kita hapus nggak jelek lah plugin ini. Timbang bayar, di sini menanya plugin. Nah, navigasi menu ada kan? Tinggal klik, drag and drop, taruh, loh, enak kan? Langsung kayak gini kita bisa setting semuanya di sini. Kalau yang tadi kan cuma kayak gini, kita bisa pakai settingnya. Contoh, aku pengen yang horizontal, vertikal, bisa. Mungkin di teman-teman yang udah pakai Elementor itu kok harus bayar ya, kok harus bayar. Kita sebenarnya sudah ada. Nah, kayak gitu. Contoh di kanan kita bisa tempatkan di kiri, di tengah, di kanan, jadi rata-rata kayak gitu. Kita kan pengennya di tengah lah. Makanya kan konten yang bakal kita buat di tengah. So juga ini. Nah, enak kan? Apalagi yang bisa diedit? Bisa, stylenya. Ini original paddingnya. Kayak jaraknya itu bisa nggak? Bisa. Pengen banyak kalau pengen lebih lebar ya, oke kita lebarkan bisa. Nah, bisa kan? Kalau vertikal ini kalau menunya itu vertikal. Kalau ini kita pakai horizontal, jadi pengeditannya di sini. Seperti bisa, itu bisa kan? Nah, terus di sini contoh, kalau aku pengen ngedit-ngedit teksnya ya, ya udah kita tipografinya aja. Kita edit. Teman-teman bisa milih font. Kalau teman-teman punya font-font apa bisa. Kalau saya pakai foto, terus size-nya, ukurannya bisa kita edit, ya kan? Mudahnya WordPress itu di sana, mudahnya CMS itu di sana. Kalau kita membuat kayak ngoding-ngoding itu kita harus ubah ini. Menangnya di situ, di CMS ini kita udah mudah, drag and drop, edit ini selesai. Nah, udahlah, cukuplah. Nah, baiknya teman-teman bisa tebelnya kayak berapa, kayak gitu. Transformnya bisa, lower outset, terus pakai semua bisa, stylenya bisa. Teman-teman bisa lah nanti coba-coba eksperimen sendiri lah. Text colornya, text colornya aku pengen warna biru lah, bisa langsung jadi biru, enak kan? Nah terus hovernya contoh, ini kalau diklik warnanya biru, aku pengen diklik itu warnanya merah, ya udah di hover ini, ubah, contoh merah, oke kita edit merah, langsung jadi tanpa bayar kalau kita pakai Elementor yang Pro. Kalau aktifnya contoh kalau lagi buka yang mana aktifnya teman-teman bisa edit ini. Untuk kita belum buat beberapanya apa ya halaman-halamannya, ya udah nanti aja teman-teman bisa eksperimen lah sendiri. Sudah selesai. Kalau ada menu-menu yang ada drag and drop-nya, teman-teman bisa sama pengeditannya. Oke, oke lah sudah gini. Terus di sini lah, ini kan udah ya. Ini kayak tips buat kalau kita nggak pengen buat apa ya, pengen nggak pengen beli lah. Ini tipsnya. Nah, kita lanjut ini ya. Terus image. Kita buat website sederhana. Nanti saya jelaskan beberapa tools yang ada di Elementor ini. Nah, kayak gini contoh. Teman-teman punya logo usaha, ya udah tinggal klik image ini, terus klik terus image. Terus teman-teman pengen, oh aku pengen naruh logoku, ya udah drag and drop lagi. Konsepnya drag and drop aja. Mungkin dari teman-teman yang belum tahu, oh kok mudah ya, kok mudah. Ya emang mudah kayak gini. Contoh kita Adidas lah. Ya, Adidas.
Bisa select file aja langsung. Kita buat logo Adidas. Langsung tinggal di-upload, ditunggu selesai, langsung diimport jadi Adidas. Tapi kok udah kita ambil lama, kita bisa edit di sini untuk ukurannya dan penempatannya teman-teman bisa edit di sini. Contoh di kiri, misalnya kan namanya logo, kalau teman-teman lihat beberapa website ada di kiri pojok kan, stylenya sama. Jadi tiap-tiap kolom itu ada style yang berbeda. Nah, contoh logonya kebesaran, ya udah kita width. Ini aja. Nah, cukuplah. Oke, nggak perlu. Jangan kita takutnya krempeng logonya. Kalau saran saya di width aja. Kalau di sini opacity kayak transparannya. Jadi teman-teman bisa lah, teman-teman nanti kayak eksperimen sendiri. Mungkin ini cuma basic dasar-dasarnya aja. Ya kan? Nah, kok pengen lihat sih hasilnya kayak apa sih? Yang sudah aku bangun. Ya udah, kalau pengen lihat ini tinggal klik di panel. Pengen logonya tuh lebih di kiri, bisa. Jika klik logonya, terus di edit marginnya. Kita klik ke kanan. Action. Nah, pindah terus logonya. Pindah kiri. Jadi teman-teman itu bisa edit pokok. Nah, terus contoh teman-teman pengen buat button logic. Di sini ada. Tinggal teman-teman cari. Teman-teman bisa searching sendiri apa cari-cari lah. Nah, ini sama konsepnya, drag and drop. Nah, jadi kan terus sama kayak tadi. Kalau ini kan terlalu kanan kan, ya udah penempatannya di kanan, paling kanan. Sebenarnya bisa dikasih icon-icon, tapi kalau saya teman-teman bisa coba-coba sendiri ya kan, tentang setting-settingannya, teman-teman bisa kreatif sendiri. Kalau di sini ada di sederhana aja. Ini bisa teman-teman kasih icon atau apa, contoh kayak sederhana. Sudah buttonnya sudah, nanti buttonnya bisa di-link kemana. Teman-teman contoh kalau klik button, kalau klik login nanti diarahkan ke halaman login atau apa, teman-teman bisa isi di sini. Kita ubah stylenya. Sama kayak yang tadi di topografi, mengedit teksnya. Terus kayak di color. Contoh, colornya pengen jadi biru. Oke, kita jadikan biru colornya. Oke, bisa. Selesai. Terus kok apa ya? Kok ada aneh kan? Kalau teman-teman lihat ini kan kayak kotak kan, pengen kayak ada round dikit lah, kayak nggak tajam-tajam gini kan, bisa kita kasih ini di border radius ditambahkan. Nah, lihat perbedaannya. Teman-teman bisa kreativitas di sini. Oke, sudah jadi headernya. Terus di dalam headernya aku pengen headernya ini ada langsung sambutan, ada buat sepatu lah, bisa. Jadi teman-teman ya kita lain aja ya. Ditambahkan lagi. Nah di sini teman-teman bisa tambahkan. Nah teman-teman sudah pilih kolomnya. Contoh, oh ini mau tak buat satu tampilan sepatu lah untuk menyebut yang bakal datang ke websitenya. Ya udah pilih satu aja. Pilih satu, teman-teman langsung buat. Nah, di sini
teman-teman kasih contoh sama datang. Sorry. Tadi tidak sederhana. Nah, tinggal drag and drop aja teman-teman. Di sini ada contoh kita buat tulisan. Nanti tak jelasin sendiri ya tiap-tiap anunya. Tiap-tiap tools yang ada di sini. Kita buat yang sederhana dulu lah. Sama datang di buat sepatu. Teman-teman bisa edit besaran kecilnya di sini. Penempatannya di tengah. Stylenya bisa kayak yang tadi teman-teman bisa ubah warnanya, terus teman-teman bisa tipografinya kayak tadi bisa. Nah, terus dengan ada gambar sepatu, backgroundnya sepatu bisa. Jadi background di belakangnya sama data yang ini ada gambar sepatu bisa. Nih teman-teman kan ada 3 kan ini. Teman-teman klik yang kanan, edit sectionnya. Teman-teman langsung ke style. Nah di sini kan background tipe. Teman-teman klik yang klasik, tambahkan. Contoh kayak gini. Professional. Nah, teman-teman di upload file, tunggu. Nah, sudah selesai. Langsung teman-teman klik ini, dicentang dulu sampai dicentang baru insert. Wih, kok belum kelihatan ya? Nah, kenapa belum kelihatan? Soalnya kita belum edit, kita belum setting. Tetap yang di setting itu edit sectionnya. Mungkin tak jelasin ada apa itu section. Section itu kayak suatu konten yang ada di landing page dan section. Oke, contoh. Besarnya bisa kita buat besarnya kayak apa. Tapi kalau kita pengen satu gambar penuh, oke, itu script. Ya, bisa kita gambarkan. Selamat datang. Teman-teman bisa di sini. Teman-teman bisa silakan. Ini cuma dasar-dasarnya aja. Mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya kita buat satu web bagus lah. Posisinya bisa teman-teman kasih posisinya kayak gini, kayak wajah lah. Scroll. Bedanya kan, beda kan. Kalau kita geser, scroll, itu bedanya kayak kotar. Itu bisa teman-teman edit di sini. No repeat. Jadi up no repeat ini kayak teman-teman kalau contoh gambarnya itu kecil lah image-nya, teman-teman bisa dipakai no repeat. Size-nya jadi cover langsung. Bagus kan? Nah, mungkin ini sedikit tips ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen cari sudah punya foto atau pengen cuma buat foto, teman-teman bisa buka di Unsplash. Nah, ini silakan teman-teman edit. Ini free kok dipakai. Di Unsplash ini teman-teman ada tips lagi ya. Jadi tips plugin biar nggak bayar, ini tips buat ambil gambar. Teman-teman udah tinggal klik, teman-teman cari apa, contoh teman-teman cari jualan sepatu, cari shoes, teman klik langsung dicarikan ada nih, tinggal download, selesai dengan kualitas gambar yang bagus dan gratis. Itu tips dari saya. Kita balik lagi pembuatannya. Oke, sudah cakep ini. Selamat datang di jualan sepatu. Tuh, pengen tahu nih, kok kayaknya bagus ya, pengen tahu hasilnya, ya udah kita aja. Nah, kan? Nah, terus agak mengganggu mas ya ini mas. Kok kayaknya aku pengen header-nya ini ada di dalam software. Oke, ya udah. Sama kayak yang tadi. Kita edit di section-nya. Di 3 ini kita edit section. Sama kayak yang tadi. Background tab, style, background tab, pilih karena kita tadi sudah download. Oke.
Oke, kita insert. Edit sama kayak yang tadi. Report, back to the screen. Oke. Nah, kolom position, kolomnya ada di mana? Karena kita buat header, artinya di atas. Artinya bisa di tengah. Teman-teman bisa ambil sendiri. Oke. Banyak. Oke, posisinya sempat. Suaranya Mas tidak stabil. Suaranya Mas Kiki kurang stabil. Oh. Sekarang sudah stabil, Pak? Sudah. Oke. Kayaknya perlu digigit mic saya ini. Oke, jadi sisnya itu kalau kita dibuat background kita jadi cover aja. Biar bagus. Oke. Lah, bagus kan? Gampang kan? Ya udah kena. Oh, ini enggak dipakai dah. Enggak apa-apa. Oh, oke, enggak apa-apa. Kita enggak pakai. Kita yang menyambut kayak gini. Nah, di sini saya punya tips agar membuat website yang bagus. Di tiap section itu, contoh ini section header, ya. Di tiap section itu harus ada space-nya, harus ada jarak antara section, antara konten. Agar apa? Agar web yang kita bangun itu konsisten. Jadi ada yang contoh kita buat ini tanpa kita langsung buat, kita coba, kita pakai gambar. Oke. Nah, kayak gimana ya, kayak belum ada celah lah untuk kita melihat suatu konten. Udah kita itu dihapus sectionnya, kita tambahkan di sini namanya spacer. Ini tip dari saya, kalau kita membuat web harus ada spasi tiap sectionnya, tiap kontennya. Ini sampai bisa edit teman-teman. Kalau saya biasanya 200 pixel. Jadi ada ruang untuk scroll lah. Nah, kalau sudah selesai, kita sudah buat, oke. Nah, ini kan mungkin dasar-dasarnya aja. Saya mungkin tak jelaskan beberapa tool di sini aja langsung ya. Nanti biar kita ditanya jawab aja. Toolsnya intersection. Apa sih intersection, Mas? Intersection contoh kita buat satu kolom, dua kolom. Contoh ini 2 kolom. Entah itu di sini isinya gambar, terus satunya ini isinya teks. Nah, ini kan kayak gini kan. Contoh kualitas. Terus di bawahnya pengen ada. Nah, di sini tag editor kita tambah. Jadi kita tinggal drag and drop aja, tapi hati-hati. Kita harus tahu penempatannya. Contoh di atas atau di bawah. Baru kita drop. Lepas. Nah, kita tulis lorem ipsum, kita apa ada gini, kita ubah jadi yang kecil. Nah, terus di bawah, aku pengen di bawah ini kayak ada dua kolom lagi. Itu fungsinya intersection di sini. Jadi kalau kayak gini kan kita harus buat satu-satu. Kita pengen buat lagi kolom, subkolom, anak kolom, di intersection ini aja. Hati-hati, kita bisa buat. Itu fungsinya intersection di sini. Kalau heading tadi sudah dijelaskan, ini sudah dijelaskan text editor sama kayak heading, tapi text editor ini untuk teks-teks kecil. Kita coba langsung. Saya tak jelaskan tools-toolsnya aja. Jadi kalau teman-teman pengen buat, aku pengen buat sendiri, ya udah. Saya tak langsung aja jelaskan ini aja. Nih, teman-teman bisa buat apa gitu. Apa terus text editor. Habis itu stylenya kayak yang tadi, di tengah, di kanan, alignment tempatnya, warnanya, terus di tipografinya, fontnya, besarnya, tebalnya, terus kayak ini, itu bisa teman-teman coba-coba sendirilah. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke video. Pengen nih, aku pengen nih ada video, ya udah bisa, taruh aja langsung. Contoh, di sini sudah ada kualitas seperti apa. Ya udah, kita buat lagi. Ingat, jangan lupa kasih space agar web yang kita buat itu konsisten. Kita buat satu,
kita isi dengan spacer. Spacer ini kita membuat agar webnya kita konsisten. 200. Tadi berapa? 200 ya, udah 200. Jadi kan enak kan kita konsisten kan. Untuk jarak tiap kontennya itu tetap dari saya. Terus kita membuat, oh, aku pengen ada video. Oke, bisa. Kita klik aja video. Kita klik selesai. Jadi video. Kita lihat udah ada gini-gini. Nah, terus pengen di linknya di mana di YouTube, ya udah tinggal teman-teman itu salin link YouTube-nya. Terus nanti ya kita buat contoh aja ya. Berarti ini videonya cuma melalui link YouTube aja ya, Mas? Bisa Gimana? kayak kalau khusus videonya berarti hanya bisa untuk melalui link YouTube aja, nggak bisa kayak upload media gitu ya? Bisa. Ini di Health Self Hosted. Oh. Di sini ada video, Dailymotion, Self Hosted. Bisa. Contoh kita punya video sendiri, ya udah kita pakai yang ini. Tinggal klik sama kayak yang tadi, drag and drop atau kita select file. Nah, kita contoh buat di YouTube. Oh, udah kita tinggal klik YouTube. Apa ini? Tinggal copy linknya, kita taruh. Selesai. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman tuh bisa edit nih contoh apa, mulai dari mana, berakhir di mana, terus kata autoplay. Contoh kalau di scroll ini kan perlu diklik, kita autoplay, di play. Jadi saat orang datang ke sini langsung terplay. Push. Sorry. Oke, terus teman-teman bisa lihat play on mobile, bisa. Wes. Terus kayak di mode biar gak ada suaranya, teman-teman bisa di silakan teman-teman. Jadi di sini aspek rasionya contoh bukannya terlalu besar, ya udah kayak kecil. Rasio videonya nih, enak kan, gampang kan kita buat CMS. Oke, kita lanjut ke tools berikutnya teman-teman. Sama kayak yang tadi teman-teman, kita kasih space lagi berapa, 200 biar konsisten. Oke, sekarang apa? Kita pengen tahu button sudah di kan. Driver ini cuman kayak kita buat suatu line, garis. Nah, ini biasanya ya ada yang dipakai di footer, ada yang pakai di konten. Tapi kalau dari saya sendiri itu pakai di footer, kayak ada, pasti teman-teman pernah lihat di bawah di footer, di paling bawah ada copyright apa, atau di bawah siapa yang membuat dan copyrightnya siapa. Itu biasanya dipakai di situ untuk yang diver ini. Kalau teman-teman punya ide baru atau punya eksperimen yang lain, tidak apa-apa. Kalau saya itu biasanya pakai di footer. Oke. Terus kita pengen Google Map, bisa. Ada. Lokasinya di mana, bisa. No. Zoom. Tinggal teman-teman nanti edit-edit aja. Ininya diedit, besarnya bisa. Jadi kayak gitu. Kita lanjut ke tools berikutnya. Icon, kita sama kayak cuman icon. Ya, cuman kayak ada icon kayak gini aja. Nah, di sini di general. Nah, di sini mungkin yang seru-seru ya. Di image box, teman-teman bisa edit image box. Contoh teman-teman punya produk unggulan. Contoh produk unggulan sepatu merah delima. Kalau di bawahnya sepatu ini dari batu merah delima. Asli. Terus kasih, tinggal kita upload media. Direct file. Tadi saya sempat download kok. Sepatu merah. Sepatu merah. Oke, kita sampai selesai diupload. Jam berapa saja? Sabar ya. Oke, kena agak lama.
Nah, kalau sudah selesai, langsung insert. Contoh, kita jualan sepatu dan punya produk yang paling kita tonjolkan, bisa kita pakai ini. Misalnya bisa. Spacing ini jarak antara gambar dan konten tulisannya. Ini untuk gambarnya. Silakan teman-teman itu bereksperimen sendiri. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Icon box. Icon box ini kayak teman-teman pengen nunjukkan apa di produk teman-teman yang menang dari salah. Oh, jual sepatu ini lebih hebat dari penjual-penjual sepatu lainnya. Apa yang ditonjolkan? Contoh punya 3 tonjolan, ya udah kasih di sini aja. Di icon box kasih 1, 2, 3. Ikonnya bisa diganti dengan ini. Ini juga ada tersedia ikon banyak. Terus tulisannya bisa diganti kayak tadi sama. Jadi contoh ini diganti terpercaya atau apa, teman-teman itu bisa. Tinggal diedit-edit aja, terus di style. Teman-teman bisa diedit-edit, silahkan teman-teman coba-coba sendiri di rumah. Contoh ada yang jualan apa bisa lah kita pakai kayak gini. Biar menunjukkan kalau produk kita itu lebih apa yang membuat produk kita lebih unggul, terpercaya, bersih, dan juga kok originalannya. Sterishing itu bisa kita buat. Ini hampir selesai kok. Sterishing kayak bintangnya kita punya rating berapa, kayak gitu, itu bisa di sini. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Mas, Ini waktunya tinggal 10 menit lagi, nanti kita masuk ke sesi diskusi. Oh, monggo. Ini pokok dari teman-teman ya. Silahkan pakai coba-coba sendiri. Ini masih banyak kok yang bisa dicoba. Ini bisa teman-teman coba. Silahkan teman-teman coba-coba pakai sendiri dan buat website teman-teman sendiri. Itu aja. Ini sudah jam 8:30 ya. Monggo-monggo. Jadi biar teman-teman itu coba sendiri. Gimana, Pak? Masih lagi 10 menit waktunya Mas Kiki. Enggak apa-apa di Masih 10 menit, Mas. Iya. Nanti Oke. Ya. Ya mungkin tak buat website sederhana aja ya. Kita coba buat website sederhana itu 10 menit. Ini kita udah ada, terus kita punya produk apa aja di sini yang kita bakal tonjolkan. Kita bisa pakai email colossal. Apa itu email colossal? Produk yang kita jual. Kita bisa isi produk itu, sudah kita aja. Contoh produk yang bakal kita janjikan ya, kayak sepatu ini. Jadi kan teman-teman itu bisa sudah lebih enak. Nah, teman-teman pilih aja, klik sambil tekan kontrol, pilih ini. Ini kalau sudah, di-upload. Nah, kalau sudah selesai, kita sudah punya beberapa produk yang bakal kita pampangkan. Produk-produk yang emang nilai jualnya sekarang lagi banyak gitu. Kayak gini. Jadi, oh ini produk-produknya. Terus ukurannya teman-teman bisa edit di sini. Ukurannya seperti apa? Status load-nya itu setiap menu berapa? Contoh kita pakai 2. Ya udah, yang dilihat 2, nanti digeser-geser lagi. Itu bisa kita image straight, yes. Kayak gitu bisa. Tapi mending kayak gini aja, biar ada space-nya.
Nah, contoh kayak gini. Ini akan teman-teman lihat ada panah kan di sini. Jadi teman-teman kalau ada orang yang pengen beli sepatu itu bisa diklik, klik kayak gitu. Nah, ya mungkin kayak gitu aja. Terus kita bisa buat lagi basic gallery bisa, icon list bisa. Tinggal berapa menit ya? Tinggal 7 menit, Mas. Nanti kita mulai jam 8.35. Oke. Kita bisa pakai basic gallery. Toolsnya silahkan. Oke, kita buat. Oke, sama kayak tadi, tinggal diklik-klik. Bisa kita tampilan kayak gini, bisa kayak ini kita tampilannya. Kita kolomnya ada berapa? 2. Kolom itu gini ya. Contoh ya udah kita cari 5 lah. Nah, apa bisa kita bisa pakai semuanya. Spacing bisa. Nah, itu dasar-dasarnya aja teman-teman silahkan buat sendiri aja. Icon list kita coba lagi. Oke. Jadi kayak contoh kita buat sepatu kita, contoh sepatu ini ori iya. Terus diklik lagi. Sudah selesai kan? Di sini di 2. Ori murah, bersih. Itu bisa. Nanti teman-teman bisa pakai image, terus di bawahnya dikasih ini. Pakai intersection. Oke, kita coba lagi. Yang lebih penting. Testimoni. Biar tahu siapa-siapa yang udah pakai kontennya. Contoh, kesetan di tempat itu bagus sekali. Beli dijual sepatu. Ada petik. Terus kita taruh fotonya, foto orangnya. Contoh, dokter ini. Oke, kita accept. Nah, kita bisa ubah namanya. Contoh, Mas Torik ya. Torik Fatur. Nah, seorang desainer, seorang olahragawan. Nah, itu bisa itu kita pakai kayak gini. Jadi orang-orang itu yang bakal ke sini bakal tahu siapa aja yang sudah pakai kayak gitu. Dan ini sudah ada bisa juga kok step-stepnya, nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Mungkin bisa lanjut ke tanya jawab ya Mas Torik, biar lebih enak gitu. Kalau dari kita nyoba toolsnya banyak soalnya ini. Iya, banyak, Mas. Ini sebenarnya materinya keren sekali sih, Mas. Mungkin juga bagi pemula ya yang mulai pengen membuat website, terus misal kalau mau misal mau buat bisnis gitu kan mesti kan kalau biar bisnisnya profesional biasanya pakai website. Mungkin untuk menyikat waktunya juga, mungkin dari teman-teman kita sudah masuk sesi diskusi, mungkin barangkali ada yang ditanyakan bisa open mic atau jadi kolom chat room gitu ya. Oke, monggo teman-teman, apakah ada yang ini ditanyakan? Nah, ini ada yang tanya, Mas, bagaimana membuat background-nya, Mas. Nah, ini, halo, suara saya masuk ya, Mas? Halo, masuk. Ya, ini ada yang tanya, Mas, dari Bu ya ini mau tanya, bagaimana cara membuat background-nya? Oh, background-nya oke. Kalau kita contohkan kita background section. Jadi tiap section itu ada background-nya. Itu kayak gini.
Jadi sebentar tak kecilkan dulu zoom-nya. Nah, jadi kayak gini Ibu Lia ya, itu di tengah itu kan ada edit section kan Bu. Nah, itu bisa di edit kayak yang tadi. Tapi kita juga bisa contoh kayak lebih mudah. Nah, inilah. Kok aku gambar ini pengen dikasih background itu bisa, itu di advance. Itu kan lebih ke lengkap lagi. Ini ada namanya background. Nah, itu bisa. Contoh backgroundnya si ini. Nah, itu sudah ada. Nanti bisa diedit-edit juga kayak yang tadi. Itu di background tiap sectionnya. Jadi setiap section dikasih background ataupun tiap kolom. Contoh kolom ini mau dikasih background, kolom ini masih dikasih background, itu gampang. Contoh kita buat intersection ya, dua section. Di sini sama di sini. Kan ini sama-sama gak ada backgroundnya. Contoh di sini ini kita kasih teks, bisa kasih teks. Terus di sini pengen ada backgroundnya lah, kan kiri beda. Ya udah, ini kan ada di kotak kecil, edit kolom, biar beda. Kita edit kolom, kita di advance. Itu ada background. Nah di sini backgroundnya bisa. Contoh backgroundnya ya sepatu. Ada sepatu. Tinggal nanti diedit-edit lagi, biar backgroundnya itu pas. Nah, jadi kayak gitu. Jadi setiap section, setiap kolom itu bisa diedit background sendiri, Ibu Ulia. Bagaimana, Ibu? Ya, terus ini ada yang tanya lagi, Mas dari Mas Fajar, izin bertanya. Izin bertanya, ada beberapa web ada header, terus menyediakan pilihan bahasa seperti Indonesia atau Inggris. Apakah di plugin header ini ada fitur seperti itu? Mungkin ini kayak ini ya, Mas, kayak fitur language ya, kayak bahasa gitu. Mungkin barangkali kan ada yang mungkin kayak translate kayak gitu. Apakah ada plugin header yang menyediakan fitur seperti itu? Nggak mungkin bisa dijawab, Mas. Oke, ini sepengalaman saya. Jadi saat kita minta itu kan kita bisa memilih bahasa kan. Kalau teman-teman ingat saat kita udah nginstal dan kita udah masukkan database dan udah masuk ke dalam penginstalan WordPress, itu kita disuruh memilih bahasa, itu bisa di sana. Dan untuk pemilihan plugin ini mungkin bisa ikut di sana. Ini soalnya saya juga nggak pernah pakai Indonesia ya. Jadi itu bisa di sana. Kalaupun nanti ada dari Mas apa? Mas Raditya Fajar ya? Iya. Nah, Mas Raditya Fajar itu bisa cari Mas di plugin-pluginnya. Barangkali ada. Mas, soalnya dari saya sendiri nggak pernah pakai plugin kayak gitu. Terus kalau di awal-awal kita install WordPress disediakan beberapa bahasa, Mas. Jadi seperti itu, Mas Raditya Fajar. Itu ya jawabannya, Mas Fajar. Terus ini ada lagi dari Mas Zainul Hasan. Mau tanya Mas Kiki, cara menambahkan tombol call to action bagaimana ya? Misal menu keranjang dan hubungi penjual. Oh, ya. Gimana? Mungkin bisa ini bantu dijawab, Mas. Oke. Jadi kalau tombol action, ya udah Mas, tadi kita punya suatu fitur di sini button, Mas. Dari Mas apa tadi? Mas Zainul Hasan. Mungkin Mas Zainul Hasan itu Mas bisa kita pakai kayak gini. Kalau sudah kita bisa edit, Mas. Info sukses, sorry. Nah, kayak gini contoh masukkan keranjang. Teksnya itu bisa di sini, masukkan keranjang. Nah, contoh pengen ada icon, bisa kita pakai icon. Icon library. Kalau menu hubungi penjual itu nanti bisa melalui kontak ya, Mas Afid. Itu kan bisa juga nanti ditaruh kayak link sosial media juga kan. Nah, bisa. Tapi biasanya kalau di WordPress itu ada di
pojok kanannya itu untuk menghubungi. Kan udah selesai kita buat, terus kita dihostingkan kan ya. Itu ada Mas. Suatu fitur yang buat kita call to action-nya di pojok kanan bawah. Kita sudah menghostingkan. Tapi membuat landing page dan kita mempelajari tools installnya gimana dan beberapa tools yang bisa kita edit lah, yang bisa kita eksperimen. Nah, sejenis chatbot juga itu bisa ya Mas, biasanya kayak di chat punya halaman lain kontak kami itu bisa. Nah itu yang Tergantung kita ya, eksperimennya gimana lah Mas. opsional ya Mas, ya, tergantung selera gitu kan ya. Iya. Kan juga apa ya, inspirasinya orang tuh beda-beda. Ada yang pengen kayak gini, ada yang pengen kayak gitu, itu bisa. Tinggal kita buatnya eksperimennya itu gimana. Explore lah, enak. Ada lagi? Mungkin itu ya Mas Zainul Hasan jawabannya, mungkin sesuai selera juga. Nanti bisa melalui menu button, terus di menu kontak kami atau di kayak chatbot gitu, di model kayak chatbot gitu. Terus ini ada lagi dari Mas Dimas Andrian. Mas mau bertanya, bisa ditaruh seperti di Google Maps, terus cara buat footernya gimana ya Mas? Terus apakah bisa hasil dari template yang kita kerjakan itu diekspor Mas? Nah tadi kayaknya sudah di ini ya Mas ya, untuk naruh Gmail tadi ada menu di plugin Gmail, cuma ini terus apakah bisa hasil dari template yang kita kerjakan itu diekspor? Nah mungkin bisa dijawab Mas Afif. Oke Mas Dimas, terima kasih. Untuk hasilnya itu bisa diekspos Mas. Nanti kita dipublish, terus kita ekspor. Nah itu nanti bentuknya itu satu file, nanti kita ekspor ke JSON. Terus ini diekspor jadi file kan, dalam bentuk JSON. Nanti pas kita buka WordPress, kita kita pertemuan berikutnya, kita tuh bisa. Contoh aku pengen dihostingkan, ya udah. Tinggal kita buka WordPress-nya, itu ada template, itu ada yang namanya import template. Jadi import yang sudah kita buat di sini, kita bisa hostingkan. Jadi ini kan malam ini, kita ini kayak localhost aja, yang cuma bisa dilihat kita. Nanti kalau di warna berikutnya kita itu bisa tinggal import aja, jadi langsung terbuat di dalam hostingnya itu bisa aktif juga. Jadi kayak gitu Mas Dimas. Oke, Mas Dimas Andrian. Ini apakah ada yang ditanyakan lagi? Sebelumnya ini ya teman-teman yang belum absen, monggo silahkan mengisi absensinya. Jangan lupa diisi ya sebelum acara berakhir. Ini apakah nggak ada yang ditanyakan lagi ya teman-teman diskusi, karena waktunya masih ini sih tinggal nanti kita selesai sekitar jam 9. Oke. Saya penasaran sama hasilnya Mas. Coba di review. Please ya ditampilkan. Ya coba kita lihat dulu, tampilkan dulu. Nah di sini buat menampilkan contoh kita bisa hide ini previewnya itu kayak gini kan, dan juga ada yang kita pakai yang gini, fitur yang di bawah nanti akan dilarikan halaman lagi di mana itu benar versinya. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mungkin saran dari saya ya teman-teman, sebelum teman-teman itu membuat website, kalau saran dari saya, teman-teman punya gambaran terlebih dahulu. Kalau saya sebelum membuat website, saya punya gambaran terlebih dahulu kayak wireframe. Wireframe itu kayak gambaran kasarnya aja. Contoh headernya seperti apa, terus konten pertama apa, sectionnya jarak sectionnya berapa, agar nanti saat kita sudah mengimplementasikan ke CMS ini itu enak. Oh
hiddennya sekarang ini, oh konten berikutnya ini. Terus space-nya kayak gini. Itu saran dari saya. Jadi agar kita itu nggak bolak-balik dalam pembuatan website. Sama kebutuhan ya, mungkin barangkali kan semisal buatnya kayak website mengenai jual beli di mungkin di bidang kayak konveksi atau mungkin lebih ke ngarah ke agro atau apa, itu juga harus disesuaikan dengan temanya juga ya Mas Hafiz ya. Jadi biar lebih konsisten untuk membuat websitenya. Jadi kayak gitu aja. Jadi caranya itu kita buat wireframe terlebih dahulu. Kita membuat strukturnya terlebih dahulu, kita membuat temanya itu kayak gimana, baru kita masuk ke implementasinya. Seperti itu. Oh, ini ada tambahan lagi dari Mas Endul Hasan. Berarti untuk menambahkan pembayaran otomatis itu bisa juga ya, Mas. Nah, ini mungkin menarik ya, Mas Afif. Biasanya kan sekarang kan lagi ya pembayaran serba digital ya. Mungkin bisa langsung arah ke OVO atau mungkin rekening bank atau misal dari luar itu kayak PayPal atau apa itu. Nah, kira-kira bisa juga ya, Mas, atau secara otomatis atau bahkan nanti klik link gitu dari button atau gitu. Oke. Jadi kalau ini mau di host, kontaknya mau dihostingkan ya? Jadi mau diaktifkan kan? Iya, ya. Mungkin maksud Mas Zainul Hasan seperti itu tadi. Nah, kalau diaktifkan itu sama. Kita kan ini katanya itu mau di pembahasan berikutnya. Jadi itu kita membeli dulu di hostingnya, kalau bisa di Niaga Hoster, Dewa Web, atau yang lainnya kita buat, kita setting dulu, habis itu bisa login WordPress dari situ. Nanti kalau kita sudah punya kayak gini, punya apa? Punya layoutnya kayak gini, tampilannya kayak gini, kita tinggal import aja. Toh kita sudah enak ngedesain, ngapain kita apa ya, desain ulang. Jadi kayak gitu. Pembayaran udah masih kayak gitu. Mungkin bakal dibahas di pertemuan berikutnya di hosting. Jadi untuk sekarang ini saya diminta itu instalasi sama dasar-dasarnya aja. Tips-tipsnya itu mungkin dari saya itu plugin. Ya, mungkin penasaran kan biar ini mengikuti acara upgrading, mungkin next pembahasan selanjutnya gitu ya Mas. Saya kalau dibahas tambah panjang gitu. Dan teman-teman juga lagi gitu. Ya mungkin untuk masalah hosting itu nanti dibahas di episode selanjutnya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan dasar-dasarnya aja. Iya, sekarang kita belajar untuk dasar-dasarnya dulu gitu. Menu-menu plugin-nya gitu. Mungkin Mbak Erlina ini senyum-senyum sendiri dari tadi, mungkin apakah ada pertanyaan? Cukup. Oke, mungkin sedang ngantuk ya Mbak. Ini berarti ini ya Mas, setelah nanti masuk ke lokalis itu kayak kita juga langsung bisa ke otomatis buat domain atau gimana? Ya muncul kayak domainnya gitu kan. Ini kan kalau lokalis kan kita yang masih lihat gitu kan. Kalau misal ditampilkan dalam domain itu seperti apa? Sama, tapi kalau kita sudah pakai hosting dan domain ya itu langsung. Jadi nggak perlu kita install atau apa, itu langsung install exam atau apa. Jadi ada otomatisnya kalau di Niagaster tuh ada kita langsung buat login to WordPress. Jadi langsung kita sediakan itu WordPress udah bisa dipakai, kita tinggal cuman paling kita install Elementornya aja. Kayak plugin-pluginnya kayak tadi kita install Elementor, terus hidden footer gitu. Jadi lebih bisa menyesuaikan ya kalau pakai ini ya Mas. Jadi kayak kita bisa custom sesuka hati gitu kan. Iya. Ini Mbak Erlina ini boleh
dipraktekkan cara ekspor template-nya, Mas. Oke, jadi kalau kita export template ya, kita set template. Nah, nah, nanti kita buka web admin. Dan satu ini sudah ada. Kita tinggal ekspor. Ini, nah, jadi kan kita udah nyimpan kan template-nya. Jadi klik ini di bawah ya, itu ada save option, save template. Terus kita kembali lagi ke tadi WP admin. Kita bisa ekspor template-nya di sini. Ekspor. Dan ekspornya itu dalam bentuk JSON. Jadi kayak gitu. Nah, kita ini mau di hosting gandeng, kita udah ngedesainnya udah di sini import template. Udah kita import. Jadi filenya kita import. Kita ini kan ya dalam bentuk JSON. Nah, nanti kalau contoh kita sudah dalam hosting ya, jadi bisa kayak gini. Nanti bakal ada, nanti tinggal kita edit with Elementor. Jadi seperti itu. Ini masih loading. Itu bisa dalam bentuk zip juga ya, Mas? Kenapa? Misal importnya itu juga format zip itu juga bisa. Terus kita mempunyai template dan memiliki beberapa, ya udah kita tinggal import aja zipnya, kan nanti di satu zip itu ada beberapa halaman atau template, kayak ada section atau apa, kita langsung bisa. Jadi langsung import semua. Kalau kita kan sekarang kan cuma punya satu, ya udah kita pakai JSON ini aja. Kalau zip kita kalau sudah punya banyak dalam satu landing page yang full bisa. Mungkin seperti itu, Mas Torik. Ada lagi? Oke, ini teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan barangkali, Mas Yadi yang bingung atau mungkin sudah ngantuk semua ya ini? Mungkin kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri ya, karena nanti kita tutup jam 9. Nah, untuk pembahasan ini kan masih pembahasan dasar-dasar kan. Nah, ya teman-teman makin penasaran next kelanjutannya seperti apa, itu nanti bisa di sesi yang akan datang, hosting di WordPress. Oke, ini Mas Hafiz sudah ada yang disampaikan ya, Mas. Karena waktunya juga sudah mau habis. Materinya sangat keren, termasuk dari tadi PPT-nya, terus juga cara dalam mengaktifkan plugin-nya, terus juga mengatur header-nya. Gitu. Kan kita harus konsisten juga ya. Berapa ya, Mas? 200 ya tadi ya jaraknya. Iya, tergantung nanti, terserah dari teman-teman yang mau buat. Intinya nanti misalnya disamakan gitu ya, Mas. Oke.
Terima kasih teman-teman yang belum mengisi absensinya, monggo bisa diisi ya, sekali lagi jangan sampai lupa. Soalnya masih banyak yang belum mengisi, jadi jangan lupa diisi lagi absensi pada sesi malam ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di dalam acara upgrading RTIKN Jember. Dan terima kasih kepada Mas Afif, terus kepada ya yang lainnya. Mungkin bisa saya akhiri, jika misal saya ada salah perkataan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qoliyada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih temannya, teman-teman. Kita foto bareng sebentar ya. Ya, oke, mungkin teman-teman bisa on cam itu bareng. Mas, tolong di stop dulu share screen-nya. Oke.